Polisi menangkap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis biosolar di Yogyakarta dengan menggunakan barcode palsu. Warga Desa Wunut di Kabupaten Klaten menerima THR Rp200.000 per orang dari BUMDes. Bubur Samin Banjar, takjil gratis setiap hari yang selalu diburu warga Solo. Saudara, bagaimana kabar Anda? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, akibat diguyur hujan deras, Jalan Baru Celongop, Gedang Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta tertutup longsor. Jalan penghubung Yogyakarta menuju Jawa Tengah pun terputus. Jalan Baru Celongop di Pedukuhan Watu Gajah, Gedang Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta yang baru dibuka pada awal tahun 2025 tak bisa dilalui kendaraan karena tertutup material longsor dari tebing setinggi 30 meter lebih yang berada di sisi jalan. Banyaknya batu besar dan tanah yang longsor menyulitkan proses evakuasi secara manual sehingga membuat seluruh badan jalan tertutup material longsor. Akibatnya, akses warga dari Gunung Kidul menuju Jawa Tengah tertutup total. Dan warga harus memutar ke jalur lama yang kondisinya lebih jauh dan curam. Kemarin sore itu hujan lebat dan durasinya cukup lama. Kemarin sekitar kurang lebih jam 5 itu jadi longsor. Mas, dampaknya bagi warga sini seperti apa sih, Mas? Ya, sementara waktu kan juga aktivitasnya terganggu karena di posisi yang jalan lama kan memang tanjakannya yang curam itu dan di sana pun juga sudah retak-retak, mengkhawatirkan juga. Jadi longsor yang menutup akses jalan yang menuju dari Wedi menuju ke Gunung Kidul atau ke Gedang Sari dan sebaliknya tertutup total longsorannya sehingga arus lalu lintas tidak bisa melewati jalur Celongop. Ini ditutup. Beruntung saat kejadian tidak ada aktivitas warga di sekitar lokasi karena curah hujan yang sangat tinggi. Ahmadi, Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kita bergeser ke Kabupaten Grobogan. Jebolnya tanggul Sungai Tuntang pada pekan lalu membuat jalan akses Desa Batur Agung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah kembali putus. Akibatnya warga terpaksa menggunakan perahu sebagai akses keluar masuk desa. Warga berharap jalan yang putus segera diperbaiki agar saat Lebaran nanti warga bisa beraktivitas dengan lancar. Ratusan warga di 3 RT di Desa Batur Agung, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah kembali terisolasi. Pasalnya, tanggul Sungai Tuntang yang belum rampung diperbaiki kembali jebol akibat meluapnya air sungai pada minggu lalu. Jalan akses desa kembali putus dan menjadi kubangan air sepanjang 40 meter dengan tinggi genangan mencapai 4 meter. Sementara untuk beraktivitas dan akses keluar masuk desa, warga terpaksa menggunakan perahu sebagai satu-satunya alat transportasi. Warga berharap jalan yang putus segera diperbaiki agar saat Lebaran tiba warga dapat beraktivitas secara normal. Akses jalan kami yang putus itu kebetulan itu jalan milik PUPR Kabupaten. Jadi desa berharap dari instansi terkait mau segera membangun akses jalan supaya sebelum Lebaran itu sudah jadi. Itu harapan besar kami. Jadi aktivitas warga tidak terganggu lagi ya? Ya, ini seperti itu. Sementara Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana Kementerian Pekerjaan Umum kembali melakukan perbaikan tanggul Sungai Tuntang dengan menurunkan sejumlah alat berat di lokasi tanggul yang jebol. Namun perbaikan jalan yang terputus terkendala dengan banjir yang muncul kembali. Selesai ya,
kita baru bekerja di sini full total itu 5 hari. Memang target kita kan itu 10 hari ya. Tapi memang ternyata di hari kelima ini banjir sudah datang lagi gitu Pak. Jadi ya kita usahakan lah sekitar maksimal mungkin ya 7-10 hari lagi Pak. Itu sudah. Tapi pokoknya ini dalam 1-2 hari kita kejar terus agar elevasinya sampai gitu Pak. Sebelumnya, perbaikan tanggul Sungai Tuntang sempat terhenti karena tingginya curah hujan dan menyebabkan air sungai meluap sehingga membuat tanggul kembali jebol. Kini warga berharap perbaikan tanggul dan jalan yang putus segera rampung agar dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh sukacita bersama keluarga. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap seorang pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis biosolar. Dan dalam aksinya, tersangka membeli biosolar di sejumlah SPBU menggunakan barcode palsu dan kemudian dijual kembali dengan harga lebih mahal. Pria berinisial AM ini ditangkap petugas di Treskrim Sus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar. Guna melancarkan aksinya, tersangka membeli biosolar di sejumlah SPBU menggunakan barcode My Pertamina palsu yang diakui dibeli secara daring. Tersangka juga memodifikasi kapasitas tangki mobilnya demi mendapatkan biosolar dalam jumlah banyak. Dalam sehari, tersangka bisa mendapatkan 300 liter biosolar yang kemudian ditimbun dan dijual kembali dengan harga lebih mahal kepada perseorangan maupun kalangan industri. Terkait pengungkapan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan modus adanya pelaku dengan TSK inisial AM itu melakukan penggantian isi kapasitas tangki mobil Isuzu yang biasanya tangki 40 diganti menjadi kapasitasnya 100 liter. Dengan cara yang bersangkutan juga membeli secara online barcode My Pertamina ya. Di online itu dengan harga 100 liter. Pihak Pertamina menyebut modus yang digunakan tersangka ini memanfaatkan kelemahan barcode dari edisi awal di mana saat dilakukan scan oleh petugas SPBU, foto kendaraan konsumen tidak ikut ditampilkan dalam aplikasi My Pertamina. Pihak Pertamina berjanji akan menjadikan kasus ini sebagai bahan evaluasi. Kami akan meningkatkan evaluasi Pak, contoh seperti tadi disampaikan bahwa memang ada edisi-edisi yang begitu barcode di scan ya, itu ada yang muncul jenis kendaraannya. Tapi juga ada edisi yang belum sampai ke situ. Nah ini mungkin akan kita minta kepada SPBU untuk meningkatkan atau mengupgrade ya piranti edisi seperti supaya bisa lebih bagus lagi, supaya lebih lengkap ketika dia menampilkan data yang di barcode tadi. Jadi selama ini kalau cek barcode itu foto kendaraan keluar nggak Pak? Ada yang keluar, ada yang enggak, jadi tergantung jenis edisinya. Akibat perbuatannya, tersangka kini dijerat pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun serta denda 6 miliar rupiah. Dari tangan tersangka, polisi menyita beragam barang bukti, diantaranya 1 unit mobil bertangki modifikasi, belasan jerigen biosolar, sejumlah barcode dan plat palsu, serta uang tunai. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Sementara itu, untuk memastikan tidak ada kecurangan takaran minyak kita di Kota Semarang, tim Satgas Pangan Polrestabes Semarang melakukan inspeksi mendadak produsen minyak kita di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Bersama dengan petugas UPTD Metrologi Kota Semarang, tim Satgas Pangan Polrestabes Semarang melakukan pengecekan takaran dengan menggunakan alat ukur pada minyak kita kemasan ukuran 1 liter. Hasilnya, takaran minyak kita sesuai dengan label yang tertera di kemasan minyak kita. Kapolres Tabes Semarang, Kombes Pol Muhammad Sahdudi mengatakan, pengecekan takaran minyak kita rutin dilakukan mulai dari tingkat produsen, distributor, hingga pengecer. Meski belum menemukan adanya kecurangan dan penyimpangan, namun pihak kepolisian akan terus melakukan pemantauan. Sampai saat ini belum ditemukan adanya indikasi penyimpangan ataupun upaya-upaya kecurangan di dalam
proses penjualan minyak kita ini. Kita juga sudah membawa alat ukur dan sudah kita ukur langsung oleh petugas Satgas Pangan, dan memang semua sampel minyak kita yang kita lakukan uji semuanya masih dalam tahap normal dan wajar. Seperti diketahui, sejumlah produsen terindikasi mengurangi takaran minyak kita setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah pasar dan menemukan kecurangan takaran pada minyak kita kemasan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Warga Desa Wunut di Kabupaten Klaten menerima THR Rp200.000 per orang dari BUMDes. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Calon penumpang yang akan mudik sudah mulai berdatangan dan memadati stasiun Semarang Tawang. Mereka lebih memilih mudik lebih awal, tak hanya khawatir tidak dapat tiket, namun juga alasan lokasi kampung halaman yang jauh. Sejumlah pemudik kereta api jarak jauh mulai terlihat memadati stasiun Semarang Tawang. Untuk menghindari kepadatan penumpang serta kesulitan mendapatkan tiket kereta api pada arus mudik Lebaran 2025, salah satu calon penumpang kereta api, Yodi Teguh Firmansyah, memilih mudik lebih awal ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pasalnya, kereta api menjadi salah satu pilihan moda transportasi Lebaran yang banyak digunakan masyarakat, sehingga membuat animo penumpang kereta semakin meningkat dari tahun ke tahun. Lebih awal karena pertimbangannya jauh, yaitu ke Tanjung Pinang. Ini berarti ngambil cuti atau memang? Ya, ngambil cuti. Dari mana mau kemana Mas? Ini dari Semarang menuju ke Jakarta, kemudian ke Tanjung Pinang, ke Pulau Riau. Kerjanya emang di Semarang ya Mas ya? Kerja di Semarang. Manajer Humas PT KAI Daup 4 Semarang, Pranoto Wibowo, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk menghadapi arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Seperti menyiapkan kereta api tambahan yakni Kaligung untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang. Untuk kereta api tambahan untuk wilayah Daup 4 Semarang atau awal keberangkatan dari wilayah Daup 4 Semarang itu hanya satu ya, hanya KA Kaligung. Sementara itu, untuk mendukung program mudik motor gratis dari Kementerian Perhubungan, PT KAI menyediakan kereta api motor gratis dengan daya angkut 232 motor setiap hari selama 8 hari dengan jadwal keberangkatan 26 hingga 29 Maret 2025 dan arus balik pada 4 hingga 6 April 2025. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, untuk memudahkan masyarakat melaksanakan mudik dan balik Lebaran 2025, PT KAI memberikan potongan harga tiket hingga 20%. Ada juga promo flash sale yang menawarkan harga tiket mulai dari Rp100.000. Untuk angkutan Lebaran tahun 2025, potongan harga tiket berlaku setidaknya di 23 kereta api yang melayani rute mudik dan balik Lebaran. Sementara untuk promo flash sale bisa diakses melalui saluran pembelian tiket resmi ataupun di stasiun yang melayani kereta api jarak jauh. Oh ya, memang untuk angkutan Lebaran sendiri kita ada beberapa promo ya. Jadi ada promo yang regulernya itu ada sampai 20%, ada sekitar 23 kereta api yang mendapatkan promo, dan juga kita ada namanya Ramadan Festive Flash Sale. Jadi ada beberapa kereta api yang nanti akan di flash sale mulai dari 100.000. Untuk tujuan favoritnya itu yang pertama ke Pasar Senen, yang kedua ke Surabaya, dan yang ketiga itu ke Bandung. Jadi 3 stasiun tujuan tadi merupakan yang paling tinggi arus keberangkatannya dari Daup 6 Yogyakarta. Program promo ini diharapkan bisa membantu masyarakat untuk mudik nyaman dan lancar dengan biaya terjangkau. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Kabupaten Klaten, Saudara. Menjelang Lebaran, warga desa
Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menerima tunjangan hari raya dari pendapatan asli desa pemerintah desa. Anggaran yang disediakan sebesar Rp457.800.000. Warga sudah antre memadati Balai Desa Wunut sejak pagi dengan membawa surat undangan dan fotokopi kartu keluarga untuk mendapatkan THR. THR ini berasal dari BUMDes Sumber Kamulyan yang mengelola objek wisata air Umbul Pelem. Menurut Kepala Desa Wunut, Iwan Sulistia, jumlah warga yang menerima THR sebanyak 2.289 jiwa dan setiap orang menerima Rp200.000. Pembagian THR ini sudah tahun ketiga dan setiap tahun nominal yang diterima bertambah. Tahun lalu dibagikan Rp400.000 per kepala keluarga dan tahun ini dibagikan rata per jiwa. Sehingga dalam satu keluarga ada yang menerima hingga 1,6 juta rupiah. Nominalnya 200.000 per orang. Jadi nominalnya 457.800.000 rupiah. Pak, itu dari mana Pak uangnya? Uang yang kita berikan untuk warga di hari ini berasal dari pengelolaan kita wisata Umbul Pelem Waterpark yang dikelola oleh BUMDes Sumber Kamulyan Desa Wunut. Berarti ini sudah yang berapa? 1.100.000 atau 600? 600 ya? Iya. Nanti buat apa rencananya? Ya beli baju lebaran Pak. Buat anak-anak? Anak-anaknya berapa? 8 masih usia berapa itu? Masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil, SD atau SMP? SD, SMP. Sehari-hari pekerjaannya apa? Badut. Di mana? Di pom bensin. Jalan? Ya, di jalan. Warga berharap objek wisata yang dikelola BUMDes semakin ramai pengunjung sehingga warga bisa kembali menerima THR untuk tahun depan. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Bubur Samin Banjar, takjil gratis yang diburu warga Solo setiap hari. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Sejak tahun 1985, Masjid Darussalam di Solo, Jawa Tengah selalu menyajikan bubur samin khas Banjar, Kalimantan Selatan. Setiap sore menjelang berbuka puasa dan selalu menjadi buruan warga. Suasana Ramadan tidak lengkap tanpa sajian khas yang menggugah selera. Salah satunya bubur samin khas Banjar, Kalimantan Selatan. Bubur samin ini dibuat oleh takmir Masjid Darussalam di Kelurahan Jayengan, Serengan, Solo, Jawa Tengah. Bubur samin ini selalu menjadi buruan warga saat Ramadan tiba. Tradisi menikmati bubur samin sudah ada sejak tahun 1985 atau berlangsung selama 40 tahun. Dicetuskan tahun 85 itu dibuat bubur untuk dimakan bersama-sama begitu. Nah, pada waktu 85 itu masih ada sisa dan dibawa pulang sama jamaah, dibawa pulang. Kok dipegang sama tetangga-tetangga itu. Kok pada suka juga. Akhirnya pada tahun 86, resmi tahun 86 itu terus buat bubur untuk dibagikan pada masyarakat secara luas. Biasanya bubur dimasak setiap selesai sholat duhur. Saat sudah matang, bubur dibagikan kepada masyarakat pada pukul 3 sore hingga bubur samin habis. Total beras yang dimasak sekitar 40 hingga 50 kg. Warga pun antusias mengantre bubur samin, bahkan ada yang membawa wadah sendiri. Ya, karena beberapa kali udah pernah nyoba di tahun-tahun sebelumnya, terus rasanya juga enak sih, rempahnya kerasa, dan selalu ramai tiap tahun selama bulan Ramadan. Takmir masjid menyediakan sekitar 1.300 porsi bubur samin yang dibagikan secara umum. Kemudian 200 porsi digunakan untuk berbuka puasa jemaah masjid. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.
Kita beralih ke berita olahraga, Saudara. Stadion Maguwoharjo di Sleman, Yogyakarta akhirnya diresmikan. Sebelumnya, Stadion Kandang PSS Sleman itu direnovasi selama 15 bulan atau mundur 3 bulan dari waktu yang ditargetkan. Setelah 15 bulan pengerjaan renovasi yang dilakukan secara maraton oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Stadion Maguwoharjo di Sleman, Yogyakarta akhirnya diresmikan penggunaannya pada Senin sore. Peresmian Stadion Maguwoharjo ini dilakukan secara daring oleh Presiden Prabowo Subianto bersama 16 stadion lainnya. Stadion Maguwoharjo kini memiliki single seat dan dilengkapi dengan 4 pintu darurat di setiap sudutnya. Selain itu, Stadion Kandang PSS Sleman ini juga mendapat penambahan lampu serta perbaikan rumput yang lebih baik kualitasnya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengklaim Stadion Maguwoharjo saat ini telah sesuai dengan standar FIFA. Bagus kok, bagus. Sudah bagus, sudah sesuai PSSI, FIFA. Yang penting itu kan, standar FIFA, PSSI. Harus dikerjasamakan dengan klub ya, supaya kemudian bisa dimanfaatkan dengan lebih maksimal. Itu Mas ya. Hal serupa juga diakui oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Meski begitu, Sri Sultan berharap renovasi stadion bisa dilanjutkan ke Stadion Mandala Krida yang menjadi kandang tim promosi Liga 1 PSIM Yogyakarta. Kalau harapan saya, ya syukurlah nanti kalau ini tahap pertama tidak masuk, harapan saya untuk Mandala Krida tahap kedua masuk. Kalau mungkin tadi ada yang perlu mungkin saya nggak tahu, saya teknis gitu saya nggak tahu. Tapi kan lampu, kursi sama kan sudah, sama rumput kan sudah penuh. Renovasi Stadion Maguwoharjo dilakukan bersamaan dengan puluhan stadion lainnya di Indonesia dan dimulai sejak 27 Desember 2023. Awalnya renovasi ditargetkan selesai pada 15 Desember 2024. Namun pada kenyataannya, target itu molor hingga 3 bulan. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.